Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Poni Tutorial. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar spreadsheet ataupun Google Sheet bagian 2. Kemarin kita udah membahas mengenai fitur-fitur ataupun hal-hal dasar yang ada di Google Sheet. Kali ini kita akan coba membuat sebuah tabel, kemudian juga ada beberapa perhitungan, menambahkan baris dan kolom, dan juga yang lainnya. Oke guys, kita mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu. Kalian jangan lupa kita zoom terlebih dahulu ya dengan cara klik yang ada di sini nih. Kemudian pilih yang 150 ataupun sesuai dengan kebutuhan. Biasanya ketika kita mengolah sebuah data, kita akan membuat sebuah penomoran. Untuk membuat hal-hal yang urutannya itu udah otomatis di spreadsheet, caranya sama seperti di Excel. Sangat mudah, tidak perlu diketik satu per satu. Contoh nih, untuk penomoran, kalian ketikkan angka 1, kemudian angka 2. Tinggal kalian blok keduanya dan tarik ke bawah. Nanti kita akan dibuatkan penomoran secara urut seperti ini. Tapi dalam membuat nomor urut, kalian jangan kliknya satu aja. Kalau kliknya satu aja nanti nggak akan urut guys, atau nggak akan bertambah, tapi akan duplikat kayak gini. Oke, paham ya? Jadi bloknya itu 2 angka, sama seperti di Excel. Kemudian kita tarik. Begitu juga dengan hal-hal yang lain yang udah berurutan secara otomatis gitu, secara umum, seperti hari, bulan, tahun, dan yang lainnya. Contoh, kita akan coba buat di sini bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Kalian cukup tuliskan 1 bulan aja, kemudian kalian klik dan kalian tarik. Maka untuk Februari sama Maret itu udah otomatis. Oke guys, paham ya? Itu cara pembuatan nomor urut, bulan, ataupun sesuatu hal yang udah otomatis berurutan di Google Sheet ini. Lanjut di bagian data, akan coba kita rapikan dengan cara kalian blok semua data ke bagian alignment. Nah, kita bisa pilih rata kanan, rig untuk kanan, kemudian center ataupun centre ya, rata tengah, dan yang terakhir ada juga rata kiri ataupun left. Silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah datanya rapi seperti ini, tinggal kita buat tabelnya dengan cara kalian blok dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Blok semua daerah yang ingin dibuat tabel. Lalu kita ke bagian atas, ada yang namanya border, tinggal diklik aja. Kalian bisa tentukan ingin warnanya itu apa. Nah, ini ada yang ngeblur gitu. Standarnya ya ada hitam, putih, dan warna-warna dasar yang lain. Di custom juga bisa. Selanjutnya garis yang ingin kalian gunakan juga bisa kalian tentukan di bawah sini. Kalau udah tinggal kalian pilih nih ingin border yang seperti apa. Yang semuanya all border atau yang ada di tengah saja, atau yang horizontal aja, yang vertikal aja, atau di luarnya saja seperti ini. Bang, kok itu di bagian atasnya nggak ada tabelnya di atas sama di kiri? Ini sebenarnya ada guys, cuma udah nempel sama garis tepi gitu. Ini kan ada di pojokan, jadi yang nggak kelihatan kayak gini. Nah, selanjutnya kalau kalian memiliki sebuah data yang udah ada tabelnya, untuk mengebloknya tidak perlu diklik dari pojokan kemudian tarik ke sebelah kanan gini. Nggak perlu guys. Kalian cukup klik salah satu selnya kemudian tekan Ctrl A. Maka otomatis satu tabel akan terblok. Syaratnya kliknya di dalam tabel tersebut. Kalau di luar tabel, tekan Ctrl A, yang terblok itu semuanya, bukan hanya satu tabel aja. Klik, kemudian Ctrl A, kita ke bagian border, tentukan border yang ingin digunakan. Kalau udah, kalian bisa atur-atur kembali, contoh di bagian nama kurang besar ataupun kurang kecil, dengan cara taruh kursornya di bagian antara kolom B sama C ataupun yang lainnya. Di antara dua kolom, kalian klik, kemudian kalian tarik-tarik seperti ini untuk menentukan lebar dan besar dari kolom ataupun barisnya. Oke.
Selanjutnya kita akan coba menambahkan sebuah baris dan sebuah kolom di spreadsheet. Kalau kita ingin menambahkan baris di antara 23 atau di antara 34, kalian blok aja kemudian klik kanan. Di sini ada insert one row above. Kalau above berarti menambahkan satu di atasnya. Ada juga insert one row below, menambahkan satu di bawahnya. Kalian hanya ingat aja ada above, ada below. Kalau above itu atas, kalau below itu bawah. Kita klik yang below, maka akan menambah satu di bagian atas. Oke, untuk menghapus bisa klik kanan, pilih clear, bisa pilih delete ya. Kalau clear itu menghapus datanya, guys. Tuh, pilih delete untuk menghapus baris tersebut. Oke, gampang ya. Klik kanan, insert row above untuk di atas, below untuk di bawah. Begitu juga dengan kolom yang kita miliki. Kalau kalian ingin menambahkannya, klik saja, kemudian klik kanan, bisa tambahkan insert one column to the left. Left itu kiri. Insert one column to the right. Right itu kanan. Itu aja yang kalian perhatikan gitu. Left untuk kiri, right itu untuk kanan. Coba kita tambahkan. Tuh, bertambah satu di sebelah kanan. Oke, delete kolom untuk menghapusnya. Itu cara membuat sebuah tabel, menambahkan, mengurangi, menghapus, kemudian membuat warna ya, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir di pertemuan kedua ini kita akan coba menjumlahkan data yang ada. Mungkin ini data penjualan ataupun yang lainnya. Untuk menjumlahkan di spreadsheet ataupun di Google Sheet, kalian cukup tambahkan sama dengan. Nanti istimewanya spreadsheet itu akan memberikan respon ataupun rekomendasi kepada kita rumus yang biasa digunakan dalam data seperti ini. Tuh, sama dengan sum, udah ada isinya lagi C2 sampai E2 dan udah ada hasilnya gitu di belakang 107. Kalian hanya mengetikkan sama dengan aja di spreadsheet itu udah tertotal semuanya. Beda lagi di Excel ya, kita harus masukkan rumus sum, kemudian kita blok dan yang lainnya. Yang otomatis di Excel ada, kita bisa menggunakan auto sum ataupun ALT sama dengan, itu juga bisa. Nah, lain kali kita belajar Excel ya, guys. Nah, untuk di spreadsheet ini gampang. Nah, untuk melanjutkan, kalau kira-kiranya kalian benar nih, ingin rumus yang seperti ini, tekan tab. Tuh, udah terjumlahkan. Untuk ke bawah bisa kalian klik kayak gini. Itu cara cepatnya. Cara lamanya gimana? Kalian juga bisa nambahkan secara manual. Sama dengan kita tuliskan rumusnya sum, kemudian kita buka kurung, klik datanya, tambahkan koma ataupun titik koma sebagai pemisah, kemudian klik data selanjutnya, koma ataupun titik koma, klik data selanjutnya, koma ataupun titik koma, tutup kurung dan tekan enter. Itu juga bisa dilakukan. Tuh, kita menjumlahkan satu, ke bawahnya udah ada bayangan gitu. Oh, kalau untuk ke bawah kayak gini, setuju enggak? Kalau setuju tinggal enter, control enter ya, autofill ataupun klik tanda centang. Saking otomatisnya di Microsoft, di Google Sheet ini, guys. Sama dengan aja cukup rumusnya. Kemudian kita tuliskan sum. Nah, ada beberapa cara tuh, ada sum if dan yang lainnya. Lain kali kita bahas. Buka kurung, kita blok. Ini cara yang paling gampang, tutup kurung dan tekan enter. Bagaimana kalau ada data di luar sini? Itu nggak masalah. Ini kan Januari, Februari, Maret contoh. April ada di sini, guys. Nah, untuk ke bawahnya ini adalah data yang akan kita tambahkan. Nah, untuk menambahkan tinggal kita masuk ke rumusnya. Di sini kita bisa hapus terlebih dahulu, tutup kurung, atau enggak juga terserah. Tambahkan apa? Titik koma. Titik koma itu untuk menambahkan data yang lainnya. Kalau punya kalian titik koma itu gagal, maka kalian bisa menggunakan koma. Di Excel di Google Sheet bisa menggunakan koma ataupun titik koma. Setelah itu klik data yang ingin ditambahkan, tutup kurung. Nah, perhitungannya jumlahkan data dari C2 sampai ke E2, kemudian H2. Nah, kurang lebih gitu guys cara bacanya. Tekan enter, maka hasilnya akan otomatis bertambah. Untuk ke bawah bisa klik 2 kali. Oh, nggak bisa ya, tarik berarti. Nah, seperti ini guys. Oke,
itu ketika ada data yang terpisah gitu, bisa kalian tambahkan. Ketika dihapus otomatis berkurang. Kadang juga error ref ya. Error ref itu error referensi gitu, karena data yang kita acu telah hilang. Oke guys, itu aja untuk pertemuan kedua belajar Google Sheet mulai dari nol. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan ketiga, keempat, dan selanjutnya ya kita bahas. Nanti kita juga ada contoh kasus yang akan coba kita kerjakan yang biasa ditemui ataupun biasa dikerjakan di Google Sheet. Like, comment, subscribe jika bermanfaat. Jika tidak, dislike aja. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.